mulai Bu Doktri untuk kegiatan rapat evaluasi ini? Boleh dokter, silakan. Saya izin rekam ya dok ya, karena belum bisa bikin notulen sekarang. Oh ya, nanti notulennya dari saya juga Doktri. Oke, oke. Tapi nggak apa-apa direkam. Oke, Baik, terima kasih. baik saja. Terima kasih kepada Dokter Triani dan Dokter Pratnya selaku tim KOME semester 4 serta adik-adik perwakilan mahasiswa. Jadi kita akan melaksanakan rapat evaluasi untuk kegiatan KOME ini. Jadi Dok Asri, CHBP dok. kenapa Dok? CHBP dok, blok CHBP, bukan Oh, Komeda. CHBP ya? Iya, iya, iya. Oh, maaf, tunggu sebentar Dok. Kok saya juga Dokter Pratnya yang kasih apa ya? Oh, tunggu sebentar. Saya tadi salah confirm kayaknya. Iya, Iya, selamat siang, Dokter Asri, Dokter CHBP ya Triani. Dok? Ya, Ya HBP ya, bukan yang Iya, Blok KOME ya Dok? CHBP. CHBP Oh ya dokter. ya baik-baik. Saya evaluasi di sini soalnya. Saya Blok kira CHBP, Dok Asri. ya baik, tunggu sebentar. Oke, di notulennya saya perbaiki. Baik, terima kasih atas koreksinya, Dok Tri dan Dok Pratnya. Oh, jadi untuk tujuan rapat evaluasi ini adalah untuk menggali pendapat dari adik-adik mahasiswa dan juga mungkin nanti dikonfirmasi oleh tim blognya terkait dengan pelaksanaan BROK, baik itu dari modulnya, kemudian dari SGD atau diskusinya, baik itu pemicu, diskusi akhir ataupun SP-nya, kemudian tentang kuliahnya, baik itu narasumbernya, kemudian materi kuliahnya, kemudian dari tutor dan instrukturnya juga, serta dari ya apa saja, mungkin dari sarana dan prasarana atau internal juga dari misalnya mahasiswa juga. Jadi enggak apa-apa, bukan artinya kita apa namanya menjelekkan atau bagaimana, tapi kita ingin mengevaluasi sehingga kedepannya lebih baik lagi. Mungkin kita langsung saja dari perwakilan SGD 1. Saya izin off cam ya biar sinyalnya bagus. Oke, silakan dari SGD 1 perwakilannya. SGD 1 apakah sudah ada? Belum ada. Baik, SGD 2. Belum. Ya, silakan, Dek. Baik, selamat siang dokter dan selamat siang juga teman-teman. Perkenalkan saya Sinta dan satu lagi perwakilan saya bernama Intan dari SGD 2. Sini untuk pada blok ini, blok 2.7 dari SGD 2, tidak ada masalah dokter, semuanya aman. Bisa dijelaskan aman itu bagaimana? Apakah dari modulnya sudah oke kira-kira? Baik, dari modulnya itu sudah oke. Selanjutnya dari SGD maupun tutor dan ruangan SGD juga aman, tidak ada masalah. Selanjutnya dari skill juga aman, dan dari jadwal-jadwal juga aman, dokter. Jadi tidak ada masalah atau kendala yang bermakna ya. Dari tutor dan instruktur bagaimana? Dari tutor dan instruktur itu aman, dokter. Baik, terima kasih. Bagaimana dari pelaksanaan dari mahasiswa, Dek? Dari Jadi pelaksanaan evaluasi internalnya, baik itu dari kehadiran, kedisiplinan, atau partisipasi aktifnya? dari kehadiran itu aman juga, dokter. Kehadiran Tidak. mahasiswa baik ya. Iya. Yang dilihat untuk kehadiran mahasiswa pada saat perkuliahan bagaimana, Dek? Kalau dari perkuliahan itu saya lihat sih aman, tergantung kadang-kadang juga tergantung dari kayak misalnya saya lihat dari IL itu lumayan sih sedikit orangnya, tapi ya masih tergolong, menurut saya masih tergolong aman sih dokter. Tapi masih oke bagi adik ya. Ya. Oke, baik. Mungkin dari temannya lagi satu di SGD yang sama. Oke, baik. Jika tidak ada dari SGD 3, silakan. Selamat siang, dokter. Maaf, mungkin agak sedikit tidak kondusif karena saya lagi di luar. Oh iya, tidak apa-apa, silakan. Mungkin dari teman saya terlebih dahulu, dokter, karena di sini sangat
tidak kondusif, ada suara-suara gitu dokter. Oke, silahkan dari teman yang satunya lagi, siapa? Baik dokter, selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Dek, silahkan. Baik dokter, saya Inten sebagai perwakilan dari SGD 3. Untuk pada blok ini dari SGD kami itu sejauh ini aman. Untuk kehadiran teman-teman juga sudah baik dan juga dari tutornya sendiri juga suportif. Kemudian untuk skill sendiri itu dari kami juga berjalan lancar karena kebetulan dari tutor kami juga cukup untuk memberi persamaan persepsi sehingga tidak menyulitkan ketika kami melakukan skill. Mungkin kendalanya hanya di perubahan jadwal saja, tapi dari Sekre Blognya itu sudah mengirimkan jadwalnya setiap H-1, jadi kami sudah tidak bingung terkait jadwal. Mungkin sekian saja. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Berarti sudah kendalanya ada di jadwal ya, namun yang berubah ya. Cuman dari Sekre Blog sudah mengirimkan H-1. Kehadiran sudah baik juga dan sudah berjalan lancar ya, Dek ya. Mungkin apa ada keterlambatan, baik itu keterlambatan narasumber, keterlambatan tutor, ataupun keterlambatan mahasiswa, ada masukannya? Mungkin saya izin Mungkin kalau menambahkan dari dokter. Ya, silakan Dek, yang mana Dek? Ada dua suara. Untuk dari tutor mungkin pernah dari tutor kami beberapa kali agak terlambat, mungkin ada urusan di tempat lain, tapi kami bisa memulai dan mengatur jadwal dengan baik. Untuk keterlambatan dari model pemberi kuliah tidak ada dokter. Oke, untuk tutor SGD berapa Dek? SGD Atau 3 mungkin Kak untuk Aci. SGD 3. SGD 3 dokter. Oke, tapi keterlambatannya apakah misalnya lebih dari 30 menit atau lebih dari ya seperti itu? Tidak dokter. Oke, masih bisa ditoleransi ya Dek ya? Oke, Iya dokter, masih. terima kasih. Terkait dengan perkuliahan, bagaimana untuk dari adik-adik, apakah sudah menarik atau ada masukan yang diperlukan? Ada lagi? Tidak ada dokter. Sekian dari SGD 3 dokter. Oke, terima kasih. SGD 4, silakan. Baik, izin masuk dokter. Sebelumnya selamat siang dokter. Perkenalkan saya Igde Bagus Riamea Prabangsa, perwakilan dari SGD 4. Untuk evaluasi dari blok yang ketiga ini sudah aman sih dokter. Mungkin dari kami itu cuma dari perubahan jadwalnya aja sih dokter. Mungkin sekian. Perubahan jadwalnya bisa Adik deskripsikan lebih lanjut, apa contohnya, apakah sampai mengganggu saya perubahan yang bagaimana yang signifikan? Baik dokter, mungkin untuk perubahan jadwalnya itu juga sudah bagus sih dokter, sudah diinfokan H-1 sebelum perkuliahan. Mungkin untuk apa namanya ke depannya mungkin jadwalnya itu kan uh, otomatis tidak bisa fix banget, tidak ada perubahan seperti itu. Mungkin untuk ke depannya untuk apa namanya penginformasian untuk perubahan jadwalnya itu mungkin bisa dikirimkan satu file gitu dokter, tidak seperti cuma foto-foto gitu. Soalnya kalau foto-foto itu seperti yang waktu ini kan ada 3 hari kayaknya yang di perubahan jadwalnya itu, sehingga sedikit bingung dokter untuk apa namanya melihat dari jadwal yang dirubah itu dokter. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk perkuliahannya? Apakah sudah interaktif? Kemudian ada saran mungkin apa dari adik-adik terkait dengan masukan misalnya perkuliahan, adik-adik senangnya bagaimana gitu? Kira-kira ada? Mungkin kalau dari kami dari SGD 4 untuk perkuliahannya sudah interaktif semua sih dokter dari dosen. Mungkin Oke. lebih untuk kedepannya lebih interaktif lagi. Oke, baik. Terima kasih. SGD 5.
silakan. Perkenalkan, saya Dimas, perwakilan dari SGD 5. Untuk keluhan sih tidak ada dokter, baik dari perkuliahan, kemudian SGD juga sudah aman, begitu pula dengan skill, tidak ada kendala, namun sama seperti teman-teman yang lainnya, kendala di perubahan jadwal sih dokter, yang sebaiknya dikirimkan berupa file karena lumayan banyak uh, misunderstanding gitu dokter. Karena dikirim berupa revisi dari jadwalnya itu dikirim berupa foto lewat grup gitu sih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk ininya, untuk yang lain seperti sarana dan prasarana, Terkait sarana dan prasarana aman-aman aja dokter. Dari ya, terkait dengan ini apa sih namanya asesmen ada masukan? terkait asesmen juga sudah bagus dokter. Oke, baik. Selanjutnya SGD 6, silakan. Belum hadir. SGD 7, silakan. Selamat siang, dokter. Perkenalkan, saya Gongta, perwakilan dari SGD 7. Dari keluhan SGD kami sejauh ini sudah diwakilkan sama SGD yang ngomong duluan, dokter. Namun, dari keluhan SGD kami itu ada dari sarana prasarana dokter di GDM. Dari SGD kami mengeluhkan bahwa ada beberapa meja yang sudah copot dan rusak, dokter, sehingga kami tidak ada alas untuk mencatat. Itu saja, dokter. Dan copot ya. Di bagian mana, Dek? Biasa di GDM berapa? Di GDM 3, dokter. Di roll 3. Di GDM 2, dokter, mohon maaf. Row mana? Row depan atau belakang? Roll belakang sama roll depan ada yang rusak juga, dokter. Depan dan belakang. Oke. Ya, mungkin ini nanti akan disampaikan dulu ya, tapi nggak bisa cepat untuk apa namanya gininya pembetulannya lah kurang lebih. Oke, ada lagi terkait dengan mungkin di pelaksanaan perkuliahan bagaimana mic-nya, kemudian fasilitas komputernya apakah bisa mendukung pembelajaran? Sudah bisa, dokter. Sudah bisa dari sebelumnya. Sudah lebih baik. Sudah lebih baik ya, mic-nya tidak ada masalah lagi ya? Iya, dokter. Oke, terima kasih. Mungkin untuk saran kalau ada misalnya kuliahnya baiknya bagaimana gitu, itu boleh juga disampaikan ya, Dek ya. Oke, ada lagi mungkin terkait dengan sudah kehadiran atau apa gitu. Saya bisa di ini kan. Ada lagi? Sudah cukup, dokter. Silakan SGD 8. Selamat siang, dok. Selamat siang. Perkenalkan, saya Triswari Dewi, di perwakilan dari SGD 8. Jadi untuk SGD 8 sendiri, itu mungkin dari SGD lain udah semuanya dibahas, terutama mengenai jadwal yang adanya perubahan. Kemudian dari SGD 8 sendiri, itu yang paling dikeluhkan dari sebelumnya sampai sekarang itu masih sama, dokter, yaitu dari prasarananya. Ada lampu SGD yang kadang mati dan itu juga sudah dikeluhkan oleh tutor kami yang sudah diganti dari pertama sampai saat ini, dokter, gitu. Tapi sampai sekarang masih belum diperbaiki gitu, dokter. Mungkin sekian. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi kalau untuk mungkin saya langsung feedback sedikit. Ini yang sarana dan prasarana memang saat rapat evaluasi sebelumnya sudah saya ginikan juga ke bagian umum. Cuman mungkin tindak lanjutnya mungkin nggak bisa langsung ya. Mungkin jadi mungkin akan diminta untuk laporan-laporannya dulu, kemudian ya mungkin baru semester depan jika di ACC mungkin baru terlaksana ya mungkin. Tapi kalau tidak mungkin sementara ya masih pakai yang itu juga LED yang apa namanya masih seperti itulah istilahnya karena kan sarana dan prasarana perlu tahapan yang lebih panjang ya pengajuan dan lain sebagainya. Dia tapi ini kita tampung ya sehingga nanti bisa saya sampaikan ke bagian umum. Baik, terima kasih. Terima kasih, SGD dokter. apa ini dia lampu LED-nya? Lampu SGD 8. SGD 8. LED yang di proyektornya apa gimana? Yang lampu utamanya, dokter.
Lampu apa? Lampu utamanya, dokter, lampu SGD-nya, bukan lampu Oh, proyek. lampu SGD, bukan lampu LED ya. Lampu apa namanya itu? Lampu Sensor di lampunya, Dok. ruangan ya. Sensor lampunya, dokter. Sensornya berarti ya. Iya. Kan dia otomatis. Oke, terima kasih. SGD 9, silakan. Baik, selamat siang dokter. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Dek. Oke, baik. Selamat siang sebelumnya dokter dan teman-teman. Jadi di sini saya perwakilan SGD 9. Izin untuk menyampaikan untuk kami dari perkuliahan, dari kehadiran sudah aman. Mungkin dari sarana prasarana dokter yang dimana kabel HDMI di SGD kami itu jika tersenggol sedikit saja langsung mati layarnya seperti itu dokter. Namun dari dicolok kembali dan kesenggol sedikit juga langsung mati lagi gitu dokter. SGD 9 ya. Ruangannya juga ruang SGD 9 ya. Iya dokter. Jika tersenggol sedikit langsung mati ya. Baik, ada lagi mungkin yang lain? Itu saja dokter. Kalau untuk moderator untuk maaf untuk tutor kadang juga sempat terlambat, namun karena ada keperluan jadi masih bisa kami toleransi, dan kebetulan tutor kami ada dokter Pratnya dan masih bisa kami toleransi karena dokternya ada rapat sebelumnya dokter. Baik. Namun dapat ditoleransi ya waktunya. Ada lagi? Iya, sudah sih dokter, dari SGD kami cuma itu aja. Baik. Terkait dengan yang lain-lain, apa ada misalnya dari kehadiran teman-teman, kira-kira kalau misalnya ada yang misalnya membuat rasa tidak nyaman di teman-teman yang lain misalnya? Tidak ada sih dokter, untuk kehadiran sudah semua hadir, dan untuk yang tidak hadir tuh jarang tidak hadir dokter. Maksudnya semuanya udah sering hadir. Baik, untuk dinamika kelompoknya, bagaimana dinamika diskusinya? Apakah cukup memuaskan bagi adik? Cukup memuaskan dokter, karena juga sudah cukup interaktif dan saat ada pertanyaan langsung ada yang bisa jawab gitu dokter. Baik, terima kasih. SGD 10. Terima kasih dokter. Izin masuk dokter? Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar sebelumnya dokter? Sudah, Dek. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indo Gede Yuda Pradana, perwakilan dari SGD 10 dokter. Jadi izin untuk menyampaikan dari SGD 10 untuk perkuliahan itu sudah interaktif, baik dari dokter pengajar dan juga dari mahasiswa. Untuk asesmen juga menurut saya sudah, tapi yang lebih difokuskan dari SGD 10 adalah sarana prasarana dokter, yang dimana untuk di SGD 10 belum ada kejelasan apakah sudah selesai diperbaiki untuk masalah lampu, karena kan untuk SGD 10 sekarang itu di SGD 31. Nah, teman-teman mengeluhkan kalau di SGD 31 itu sinyal untuk pakai data pribadi itu kadang tidak bagus, sehingga pakai WiFi kampus, dan kadang-kadang untuk WiFi kampus itu pun bermasalah dokter. Jadi sehingga semisal kalau misal ada diskusi yang memang memerlukan mencari di website itu tidak bisa, sehingga mungkin diskusi kurang berjalan dengan lancar istilahnya, karena kami untuk memastikan jawaban kami itu tidak bisa jadinya. Terus untuk gini juga di GDM dokter, itu ada beberapa bangku yang memang mejanya copot juga tadi, seperti di apa yang disampaikan oleh SGD lain. Dan juga waktu kuliah tamu itu kuliah 8 tentang gizi keluarga dari dosen Udayana, itu AC-nya mendadak mati di GDM dokter, sehingga mungkin kurang kondusif pada saat pembelajaran. Padahal beliau sudah menyampaikan kuliah yang interaktif, tapi untuk AC GDM-nya waktu itu mati, sehingga mungkin banyak teman-teman yang kepanasan sehingga kurang fokus buat mendengarkan perkuliahan. Seperti itu, dok. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke, mungkin mohon konfirmasi. Tadi di ruangan SGD berapa, Dek? 33 ya? SGD 10 yang mati lampu, dokter. Yang Mati masalah Dek, pindah ke SGD 31. Oh, 31. Tapi di WiFi di ruangan SGD 31 ya. Kayaknya hampir Iya. semua SGD juga ya kayaknya WiFi-nya tidak berjalan dengan baik juga ya. Kemudian di GDM ada yang di GDM berapa, Dek? Tadi GDM 2 ya? GDM 2, dokter. Iya. Oke, kemudian soal kuliah gizi itu AC-nya mendadak mati pada saat perkuliahan. Apakah pada saat itu sudah dihubungi ke bagian umum, Dek? Untuk Korti sudah menghubungi waktu itu, tapi emang karena dikonfirmasi mati tiba-tiba sehingga mungkin waktu kuliahnya kepanasan, terus waktu itu dosennya juga nyuruh buat buka pintu gitu. Jadinya mungkin kurang enak, apalagi itu dosen tamu seperti itu. Dosen tamu ya. Tapi apakah sudah ditindaklanjuti dari bagian umum, Dek, untuk perkuliahan selanjutnya? Kurang tahu kalau itu. Tapi untuk setelah besoknya itu udah bagus aslinya. Oh, besoknya sudah bagus. Mohon dijelaskan lagi. Tadi kan ada jelaskan bahwa kuliahnya interaktif. Bagaimana perkuliahan interaktif yang dilakukan oleh dosennya menurut pandangan adik-adik di dosen Udayana tersebut? Mungkin bisa menjadi masukan juga. Untuk dosen tamu, dosen dari Udayana itu interaktif karena beliau menjelaskan bukan hanya isi PPT saja, tapi mengenai dengan pelaksanaan pengalamannya di lapangan, semisal seperti itu, yang dimana tentu bisa mendapat gambaran lah istilahnya, bukan cuma sebatas teori saja. Habis itu bagaimana untuk penerapan teori tersebut nanti ketika mungkin sudah menjadi dokter dan lain sebagainya itu juga dijelaskan waktu beliau menjelaskan seperti itu. Mungkin itu yang bikin interaktif, bukan Oke, hanya baik. sebatas paku PPT saja. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Jadi, menurut Ade jadi lebih interaktif karena tidak hanya menjelaskan PPT, tapi pelaksanaan di lapangan saat nanti menjadi dokter gitu ya, Dek, ya. Iya, dok. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dari SGD 10 itu saja. SGD 10 terus. SGD 11 silakan. Selamat siang, dokter. Mohon Siang, maaf, Dek. izin camp dokter, biar jaringannya lancar, dokter. Sama saya juga. Terima kasih, silakan. Ya, dokter. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Dian Rairawati, perwakilan dari SGD 11. Untuk keluhan saat ini, dokter, atau permasalahannya, saya tanyakan juga ke teman-teman SGD. Untuk saat ini belum ada keluhan, tapi ada dokter satu. Menurut teman-teman dan termasuk kami, SGD 11 itu keluhannya lebih ke data ini, dokter. Waktu panduan skill, dokter, panduan skillnya itu kurang jelas menurut teman-teman karena datanya itu salah terus, jadi kami kesulitan sedikit untuk memahami skill terbimbingnya karena ada banyak perubahan juga, dokter. Kemudian untuk sarana prasarana, untuk kursi GDM sebenarnya, dokter, kursi GDM itu khususnya punya saya, dokter, itu kursinya sudah dari awal semester 3 sih, dokter, sebenarnya sampai sekarang belum diperbaiki. Jadi saya kalau belajarnya itu harus pakai tumbler, dokter, supaya bisa diduduki kursinya. Kalau tidak, kursinya akan jatuh ke bawah gitu, dokter. Kemudian untuk seperti kehadiran, untuk tutor dan perkuliahan lainnya aman, dokter. Untuk presensi juga aman, dokter, belum ada kendala. Hanya jadwal saja yang sering berubah-ubah, dokter. Sekian. Oke, terima kasih. Mungkin konfirmasi GDM berapa, Dek? GDM 2 juga? Iya, dokter, GDM 2 barisan paling belakang, dari belakang dihitung barisan ketiga gitu, dokter, tapi paling belakang. Ketiga dari belakang. Nah, ini kursinya atau mejanya yang rusak tuh, Dek? Kan kalau kursinya kan dia melipat tuh. Enggak, dokter. Jadi nggak bisa didudukin gitu? Iya, dokter. Kursinya itu kayak
tidak tersangka lagi dokter. Jadi kursinya itu langsung aja kayak jatuh, meleyot gitu dokter. Maksudnya jadi adik nggak bisa duduk gitu ya? Iya dokter, tidak bisa dokter. Jadi kalau duduk itu kursinya jatuh ke bawah dokter. Kayak patah gitu dokter, nggak ngerti sebenarnya dok. Jadi harus dipakaikan kayak penyangga seperti tumbler gitu baru bisa duduk dokter. Di bawahnya kursi gitu. Iya dokter. Jadi kursi tersebut jika didudukkan gitu ya? Iya dokter. Tidak. Oke, semoga dimengerti. Oke, sama masalah jadwal ya. Oke. Oke, ada lagi SGD 12, silakan. Selamat siang dokter, izin menjawab. Saya merupakan perwakilan dari SGD 12. Jadi untuk dari SGD 12 sebenarnya tidak ada masalah. Dari kegiatan SGD berjalan baik dari tutor kami Dr. Agus, yang dimana yang kita ketahui jadwal Dr. Agus sangat padat dan sibuk, tetapi beliau selalu datang di kegiatan SGD dan itu tepat waktu, tidak ada keterlambatan. Jadi kegiatan perkuliahan juga dari SGD 12 aman semuanya, dan juga tentang absensi juga aman dokter. Oke, Mbak. SGD 13, silakan. Belum ada. SGD 14, silakan. Belum ada. Baik, SGD 15, silakan. Baik, SGD 16. Tidak ada. Oke, baik. Jadi kita balik lagi. Mungkin SGD 1, apakah sudah ada? Belum hadir ya, berarti SGD 1. Kemudian SGD 6, silakan. SGD 13 sampai 16, apakah ada? Sudah ada? Baik, jadi SGD 1, 6, 13, 14, 15, 16 tidak hadir ya, Dik ya, perwakilannya. Baik, terima kasih atas masukan dari adik-adik mahasiswa, perwakilan masing-masing SGD. Terima kasih juga, saya apresiasi untuk rekan-rekan SGD yang sudah bersedia hadir untuk rapat evaluasi ini. Ya. Selanjutnya dari Dr. Triani, mungkin untuk feedback dan mungkin masukannya juga, Dok, silakan. Ya, terima kasih Dr. Asri. Terima kasih juga adik-adik untuk semua masukannya. Mungkin klarifikasi sedikit ya, pertama soal jadwal. Kenapa dia berubah? Karena memang di bulan Juni ini banyak kegiatan seperti adanya OSCE, sehingga akhirnya skill itu tidak mengizinkan kita pakai ruangan kalau lagi persiapan alat. Makanya banyak yang harus digeser jadwalnya supaya kalian tetap bisa skill. Memang gini tidak ideal, tapi memang kita tidak punya pilihan karena memang ruangan skillnya tidak bisa digunakan. Itu pertama. Lalu terkait share jadwalnya, sebenarnya di awal saya udah sempat men-share jadwal perbaikan. Tapi akhirnya timbul lagi pertanyaan, jadwal mana dok yang bisa dipakai? Padahal saya sudah jelaskan, ini loh jadwal terbaru, tapi lagi dipertanyakan jadwal mana yang digunakan. Makanya akhirnya ke depannya saya hanya membuatkan narasi kalau hari ini jadwalnya ini dengan screenshot. Supaya kalian nggak berkali-kali lagi menanyakan file mana sih yang bisa digunakan seperti itu. Karena umumnya saya kalau sudah perbaikan, file lamanya akan saya hapus, supaya saya juga nggak bingung mana jadwal yang terbaru. Jadi makanya itulah akhirnya saya hanya men-share screenshot sesuai hari, dan per 19 Juni memang setiap H-1 saya infokan gitu perubahan jadwalnya seperti apa. Lalu untuk yang tanggal 19 sampai 24 Juni memang mau tidak mau dirubah jadwalnya karena ada penmaru ya adik-adik ya, ada penerimaan mahasiswa baru dan kita sama sekali nggak bisa menggunakan CBT. Jadi kalau tidak diubah jadwalnya, akhirnya kalian tidak bisa mini tes 3. Makanya semuanya diubah. Dari studi lapangan kita ubah ke hari Jumat,
supaya besok kalian bisa mini tes 3. Jadi memang bukan karena saya ingin mengubah-ubah jadwal, tapi memang kondisinya seperti itu, karena diarahkan dari Kaprodi juga WD1 bahwa akan ada kegiatan Penmaru. Itu untuk perubahan jadwal. Lalu untuk skill, oke, mungkin hari ini udah hadir ya. Untuk narsum sebenarnya saya juga tidak paham bagaimana cara membuat skenario-nya, apakah diverifikasi atau tidak, sehingga akhirnya banyak skenario-nya atau datanya yang salah, bahkan di responsi pun salah gitu untuk kunci jawaban yang kami terima sebagai instruktur. Jadi mungkin ini akan jadi masukan ya ke depannya. Sudah saya sampaikan juga ke tim kurikulum mengenai soal skill-nya ya, baik yang terbimbing maupun responsi. Kalau untuk keuangan, selama tutornya mengabarkan di grup tutor misalnya ada sensor lampu yang rusak dan sebagainya, biasanya langsung saya sampaikan ke Sarprasi, cuma mungkin memang perbaikannya tidak bisa langsung cepat ya, karena tergantung mungkin dari alatnya atau dari yang lain-lainnya lah, sehingga tidak bisa langsung diperbaiki. Mungkin itu aja sih Dokter Asri, klarifikasi dari saya sebagai sekret. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Triani. Dari Dokter Pratnya, silakan. Ya, baik. Selamat siang, Swastiastu, Dokter Asri, Dokter Triani, dan adik-adik. Mungkin tadi saya dengar sebagian besar itu tentang jadwal, nggih. Mungkin saya juga sepaham ya dengan Dokter Triani itu karena tiba-tiba ada si Penmaru seperti itu yang jadwalnya yang ruangan CBT tidak bisa dipakai seperti itu. Jadi otomatis jadwal juga akan berubah dan juga akan ada OSCE Kompre untuk kakak kelasnya. Jadi mohon permakluman untuk adik-adik ya, kalau jadwalnya itu sering berubah-berubah. Tapi memang itu kondisinya. Mungkin itu ya Dokter Asri dari saya, karena dari tadi juga sebagian besar mengeluhkannya masalah masalah jadwal. Terima kasih Dokter Pratnya dan Dokter Triani ya, terkait dengan jadwal mungkin ya itu memang agak sulit ya. Mungkin di sini Dokter Arya karena berhalangan hadir, mungkin saya informasikan juga bahwa memang sedang diupayakan atau direncanakan agar mencoba istilahnya mendigitalisasi ya terkait jadwal sehingga diharapkan tidak terjadi benturan dan meminimalisir untuk terjadinya perubahan jadwal. Namun dalam tahap perencanaan itu kan masih ada tahapan-tahapan awal dan lain sebagainya yang belum bisa direalisasikan sekarang. Mungkin ke depannya kita doakan saja agar dapat direalisasikan. Dan ini juga berdasarkan dari masukan-masukan adik-adik mahasiswa juga ya, sehingga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi terkait dengan penyusunan jadwal. Jadi mohon permakluman juga kepada adik-adik mahasiswa karena memang menyusun jadwal itu tidak gampang ya, harus menyesuaikan dengan jadwal yang lain juga. Jadi saya rasa itu tanggapan dari saya. Mungkin dari yang lainnya ada lagi? Kalau tidak ada, apakah bisa kita sudahi Dok Tri dan Dok Pratnya? Oke, bisa Dokter Asri. Bisa, Dok. Terima kasih kepada Dokter Pratnya dan Dokter Triani dari tim blog serta adik-adik mahasiswa atas masukannya, saran dan keluh kesahnya, dan mungkin harapannya ke depannya kita akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.